Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah Nanda semua, pada kesempatan ini Bunda akan menjelaskan materi pembina Islam bab 1, yaitu Dinul Islam atau Ad-Dinul Qayyim atau Syariah Islami. Pada bab ini Bunda akan menjelaskan 3 sub pokok bahasan, yaitu yang pertama, hakikat dinul Islam, landasannya surah Al-Ahzab ayat 72. Yang kedua, kaitan sumber daya manusia dengan dinul Islam atau syariah Islami, landasannya surah Al-A'raf ayat 179. Yang ketiga, ibadah dan urgensinya, landasannya surah Al-Baqarah ayat 177. Nah, sekarang mari kita lihat pembahasan sub pokok bahasan yang pertama, yaitu hakikat agama Islam. Pada hakikat agama Islam ini ada 3 pokok bahasan yang akan kita pelajari, yaitu yang pertama, pengertian syariah Islami atau pengertian agama Islam atau pengertian dinul Islam. Yang kedua, pokok-pokok ajaran Islam. Yang ketiga, fungsi agama Islam. Nah, sebelum kita masuk pada pengertian syariah Islami, kita lihat dulu landasan kita membahas hakikat agama Islam ini, yaitu surah Al-Ahzab ayat 72. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna aradnal amanata 'alas samawati wal ard wal jibal fa abaina an yahmilnaha wa ashfaqna minha wa hamalaha al insan innahu kana zaluman jahula. Shadaqallahul azim. Artinya, sesungguhnya kami telah mengemukakan amanat kepada langit, bumi, dan gunung-gunung. Maka semuanya enggan untuk memikul amanat tersebut, karena mereka khawatir akan mengkhianatinya. Maka dipikulkanlah amanat itu kepada manusia. Sesungguhnya manusia itu amat zalim dan bodoh. Ini adalah bukti bahwa agama Islam itu atau amanah itu memang diembankan kepada kita manusia, bukan kepada langit, bumi, dan gunung-gunung. Dan ternyata di dalam ayat ini Allah menjelaskan bahwasanya agama itu pertama ditawarkan untuk mengembannya adalah langit, dia menolak bumi, kemudian gunung-gunung, mereka semua menolak. Kenapa? Karena mereka merasa bahwa amanah ini sangatlah berat dan takut kalau nanti akan mengkhianatinya. Tetapi ketika ditawarkan kepada manusia, maka manusia langsung menerimanya. Allah katakan di ujung ayat, innahu kana zaluman jahula. Sesungguhnya manusia amat zalim dan bodoh. Nih. Jadi agama Islam memang diembankan kepada manusia. Lanjutkan. Nah, mari kita masuk pada pengertian agama Islam. Pengertian agama Islam atau syariah Islami atau Ad-Dinul Qayyim. Kita lihat pengertian syariah secara istilah, secara etimologi yang dimaksud, yaitu syariah artinya sumber air. Sumber air ini fungsinya adalah memberikan kehidupan. Jadi kita bisa membayangkan bagaimana kalau kita sedang kehausan,
ketemu sumber air, minum, maka kita akan merasakan suatu kesejukan dan kedamaian yang memberikan kehidupan kepada kita. Maka syariah itu diartikan juga sumber hukum. Islam artinya keselamatan. Jadi syariatul Islam adalah jalan atau sumber keselamatan. Artinya orang yang mengikuti syariatul Islam maka dia akan selamat. Maka disebut juga sebagai ad-din atau agama, yaitu arti katanya tunduk, patuh. Al-Islam, ad-dinul Islam adalah ketundukan dan kepatuhan kepada untuk melaksanakan jalan keselamatan. Itu secara etimologi. Sedangkan secara terminologi, agama Islam itu adalah agama yang diwahyukan oleh Allah kepada Nabi dan Rasul-Nya, khusus kita Nabi Muhammad. Untuk apa? Untuk diajarkan kepada manusia, karena di dalamnya berisi aturan-aturan hidup yang berpedoman kepada wahyu Allah. Tapi khusus untuk kita, umat Nabi Muhammad, yaitu berpedoman kepada Al-Quran dan hadis. Jadi dari sini kita tahu bahwasanya agama Islam itu bukan hanya diwahyukan kepada Nabi Muhammad saja, tetapi juga kepada Nabi dan Rasul sebelumnya. Banyak ayat-ayat Al-Quran yang membicarakan Islam, yang menjelaskan tentang Islam, menunjukkan bahwa agama Islam itu tidak terbatas pada agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad saja, tapi juga mencakup agama-agama yang dibawa oleh nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad, yang didakwakan oleh nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad. Jadi esensinya, pada dasarnya agama yang diterima oleh nabi sebelum Nabi Muhammad itu tidak berbeda dengan agama yang diterima oleh Nabi Muhammad, yaitu pengakuan terhadap keesaan Allah atau agama tauhid. Jadi semua agama yang diterima oleh nabi-nabi dan rasul itu menuntut kepada penyerahan diri secara total kepada Allah yang Maha Esa. Dengan demikian, semua agama yang diturunkan oleh Allah kepada nabi, baik Nabi Muhammad atau sebelumnya, disebut dengan agama atau ad-din Islam, al-Islami, syariatul Islam. Itu pengertian agama. Sekarang kita masuk pada pokok-pokok ajaran agama Islam. Nah, pokok ajaran agama Islam ini ada 3. Yang pertama, akidah. Akidah ini menyangkut keimanan atau keyakinan. Suatu yang terikat kuat dalam hati kita. Nah, ini meliputi rukun iman, yaitu percaya atau beriman kepada Allah, beriman dengan adanya malaikat, beriman dengan adanya kitab-kitab Allah, beriman dengan adanya rasul-rasul Allah, beriman dengan hari akhirat, beriman dengan qada dan qadar. Nah, ini adalah akidah. Pokok agama Islam yang pertama. Yang kedua, pokok agama Islam adalah syariah, yaitu menyangkut pelaksanaan atau pembuktian. Pembuktian atau pelaksanaan dari apa? Pembuktian atau pelaksanaan dari akidah itu sendiri yang tadi telah terikat kuat di dalam diri kita. Nah, bagaimana cara membuktikannya? Dengan menerapkan rukun Islam. Jadi, ruang lingkupnya adalah rukun Islam. Mengucapkan dan melaksanakan syahadat, melaksanakan sholat, berpuasa di bulan Ramadan, membayar zakat dan menunaikan haji ke Baitullah.
Nah, apabila ini kita kerjakan, maka akan ini merupakan bukti dari kita beriman kepada Allah, bukti kita beriman kepada malaikat, sampai bukti kita beriman kepada hari kemudian. Contohnya, kita melaksanakan sholat 5 waktu. Ini bukti kita beriman kepada Allah, karena yang perintahkan sholat 5 waktu itu siapa? Allah. Bukti kita beriman kepada malaikat. Kenapa? Karena malaikat yang mencatatnya nanti kita sholat atau tidak. Ini juga merupakan bukti iman kepada kitab-kitab Allah. Kenapa? Karena dengan kita mempercayai apa yang ada dalam kitab, makanya salah satunya adalah perintah sholat. Kita laksanakan sholat. Nih buktinya kita beriman kepada kitab. Nah, kitab ini disampaikan kepada kita oleh Nabi dan Rasul. Oleh Nabi Muhammad SAW. Nah, maka ini merupakan bukti kita bahwasanya kita beriman dengan Rasul. Karena dia membawa wahyu-wahyu yang memerintahkan kita untuk sholat. Nah, ini disebut syariah. Jadi syariah ini merupakan perbuatan, penerapan daripada akidah. Jadi akidah pokok ajaran pertama, yang kedua syariah, kemudian yang ketiga akhlak. Akhlak ini mencakup hasil, menyangkut hasil. Kita yakin dengan adanya Allah, kita terapkan dengan melaksanakan sholat. Kemudian sholat ini akan memberikan efek kepada kita, hasil. Ini disebut dengan akhlak. Nah, ini meliputi ihsan. Ihsan itu adalah baik, perbuatan baik. Nah, ini dia ihsan. Jadi ini tujuan orang disuruh beragama Islam. Yaitu menjadikan manusia itu sebagai manusia ihsan, punya akidah yang mantap, kemudian diterapkan akidahnya melalui penerapan rukun Islam menghasilkan ihsan. Apa itu ihsan? Ihsan itu adalah yang pertama berbuat baik. Jadi orang yang selalu ingin berbuat baik itu orang ihsan. Ini yang dikehendaki oleh agama. Yang kedua adalah membalas kebaikan dengan kebaikan. Jadi kalau ada yang berbuat baik kepada kita, kita balas juga dengan kebaikan. Ini juga ihsan. Ini juga tujuan dari sisi orang memeluk agama Islam. Yang ketiga adalah tingkatan yang paling tinggi, membalas kejahatan dengan kebaikan. Kalau ada orang berbuat jahat dengan kita, kita balas dengan kebaikan. Ini tingkatan ihsan yang paling tinggi. Nah, ini adalah tujuan orang memeluk agama Islam. Menjadikan dia si orang yang ihsan. Jadi, agama Islam itu begini. Jadi ini manusia. Manusia ini input. Manusia ini input. Kemudian masuklah dalam sebuah mesin. Ini di mesin ini manusia diproses. Mesin itu namanya Islam. Artinya apa? Setelah manusia masuk Islam, dia melaksanakan ajaran Islam dengan baik dan benar, maka dia akan tercipta menjadi manusia ihsan. Manusia ihsan ini yang tadi. Manusia yang selalu berbuat baik, yang selalu membalas kebaikan dengan kebaikan, yang selalu membalas kejahatan dengan kebaikan. Ini hasil dari proses si orang manusia yang masuk ke dalam agama Islam dan melaksanakan ajaran Islam dengan baik dan benar. Ini hasilnya. Jadi sebenarnya target atau tujuan manusia beragama Islam adalah menjadi manusia ihsan. Nih.
Jadi itu 3 pokok-pokok ajaran Islam. Sekarang kita masuk pada ini yang ketiga. Sebelum kita masuk yang ketiga, kita lihat dulu bagaimana kaitan atau saling keterkaitan antara pokok-pokok ajaran agama Islam ini. Nah, ini dia. Akidah, syariah, akhlak. Nah, ajaran Islam ini dibagi menjadi 3 bukan karena ajaran agama Islam ini mau kita pisah-pisahkan, tidak. Tapi dibagi pada akidah, syariat, dan akhlak ini agar kita mudah mengerti, mudah memahami, mudah menghayati, dan mudah mengamalkan ajaran Islam itu sendiri dalam kehidupan kita sehari-hari. Sekarang kita lihat bagaimana keterkaitan akidah dengan syariah dan akhlak ini. Nah, ajaran agama Islam itu kita ibaratkan sebatang pohon. Pohon ini terdiri dari akar, batang, dan buah. Akar ini kita lihat pohon ini yang tumbuh, akarnya terdapat di dalam tanah. Ketika kita lihat itu, kita lihat akarnya tumbuh saja, menjulang, muncul di tanah. Tapi kita yakin ada akar di bawahnya, walaupun tidak kelihatan. Kita yakin adanya akar. Nah, ini sama dengan akidah. Kita nggak pernah melihat namanya akidah. Tapi kita yakin dengan adanya akidah di dalam jiwa kita atau jiwa seseorang. Setelah itu, batang ini diibaratkan syariah. Akar muncul muncul, tumbuh, kemudian berdaun. Nah, ini namanya batang. Kenapa kita tahu ada akar nih? Ada buktinya batangnya tumbuh. Nah, ini sama dengan syariah. Kenapa apa bukti adanya akidah dalam jiwa kita? Ini ada syariahnya, ada penerapannya. Kita sholat. Oh, seorang muslim itu sholat menunjukkan dia berakidah Islam. Jadi itu buktinya. Ibarat batang yang membuktikan adanya akar. Kemudian setelah ada batang, akar, modifikasi, ini muncul buah. Hasil dari modifikasi batang dan akar muncul buah. Begitu juga akidah dan syariah, maka hasilnya adalah akhlak. Semakin bagus akar, semakin kokoh batang yang tumbuh, semakin bagus buah yang dihasilkan. Sama, semakin bagus, semakin mantap akidah seorang muslim, semakin mantap juga, semakin bagus juga penerapannya dalam kehidupan sehari-hari, syariatnya, dan hasilnya akan semakin bagus, yaitu manusia yang berakhlak mulia, yang disebut dengan muhsin, yang selalu ingin berbuat baik. Nah, itulah. Jadi antara akidah, syariah, akhlak ini merupakan satu kesatuan yang utuh, yang gak bisa dipisahkan. Saling melengkapi, saling mempengaruhi. Kalau rusak satu, maka yang lain terpengaruh juga menjadi rusak. Nah, inilah analoginya. Betapa ajaran Islam, pokok-pokok ajaran Islam itu gak bisa dipisahkan satu dengan yang lain.
Umpamanya ada satu bilang saya akidah saja. Nggak bisa, harus akidah, syariah, dan akhlak. Nah, inilah keterkaitannya. Sekarang kita lihat, kita masuk pada ini sudah kita pengertian syariah Islam atau agama Islam, sudah kita bahas pokok-pokok ajaran Islam. Sekarang kita masuk pada fungsi agama Islam. Fungsi agama Islam. Fungsi agama Islam itu ada 3. Tapi secara umum, orang yang sudah melaksanakan ajaran Islam dengan baik dan benar itu, maka akan terciptalah kedamaian secara individu dan sosial. Ini secara umum ajaran Islam itu tujuannya menciptakan kedamaian secara individu dan sosial. Nah, kok bisa tercipta kedamaian secara individu dan sosial? Kenapa? Karena memang agama Islam itu yang pertama fungsinya sebagai petunjuk kepada kebenaran hakiki. Kemudian sebagai petunjuk pada kebahagiaan abadi. Kemudian yang ketiga, agama Islam itu fungsinya sebagai aturan-aturan hidup. Jadi 3, petunjuk kepada kebenaran hakiki, sebagai petunjuk pada kebahagiaan abadi, kemudian berisi aturan-aturan hidup sebagai petunjuk untuk aturan-aturan hidup. Mengatur hubungan manusia dengan Allah, mengatur hubungan manusia dengan manusia, mengatur hubungan manusia dengan alam. Nah, ini fungsi agama Islam. Jadi